Om Swastiastu, umat Hindu yang Penanda cintai. Nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera, rahayu. Ketemu kembali dengan Mahameru Kailasa Channel. Dalam kesempatan yang baik ini, Ratu Pranda melanjutkan episode yang ke-7 tentang apa itu Dwi Jati, apa itu adik sewidi krama, apa itu ngematiang raga, apa itu mati raga, sesuai dengan dasar sastranya, yaitu Manusa Pekerti, Widi Sastra, Catur Yuga yang dikeluarkan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Menawa Dharma Sastra, dan yang lain-lainnya. Baiklah umat Hindu sedharma yang Penanda cintai. Agama Hindu bukan agama pikiran, mengolah pikiran. Agama Hindu yaitu artinya kita menjalankan agama berdasarkan sastra. Hindari sebagai rohaniawan Hindu dalam berpikir, berbicara, berbuat, berpendapat, nafsir, dan berlogika. Perlu dihindari. Karena agama Hindu yang tertinggi kualitasnya yaitu berdasarkan sastra. Siapapun yang menentang sastra, menentang agama berdasarkan sastra, itu sama dengan nastika, sama dengan tidak beragama atau ateis. Jangan sampai hanya labelnya saja sebagai wiku, tetapi pelaksanaannya lepas dengan sastra. Karena di dalam kita menjalankan agama itu perlu berdasarkan sastra. Jangan sekali-sekali lepas dengan sastra. Untuk menghindari saling salah menyalahkan. Maka dari itu, dalam menjalankan Trikaya Parisuda perlu dijalankan berdasarkan sastra. Karena hukum yang tertinggi rohaniawan Hindu adalah sastra. Contoh, seandainya seorang rohaniawan Hindu berbuat kesalahan yang fatal, yang pertama menghukum itu adalah sastra melalui guru nabenya. Begitu juga agama Hindu, rohaniawan Hindu sangat juga menghormati hukum negara. Siapapun tidak bisa lepas dengan hukum negara. Maka dari itu, di zaman Kali Yuga seperti sekarang ini, kita dituntut dalam menjalankan kerohaniawan secara ketat, taat, baik, benar, dalam menjalankan kebajikan dan kemuliaan itu sendiri harus berdasarkan sastra. Hindarilah kerohaniawan itu di luar sastra. Karena kalau seandainya rohaniawan Hindu tidak taat atau lepas dengan sastra, dunia
akan menjadi paceklik, dunia akan menjadi rusak. Maka dari itu rohaniawan Hindu meraga suci, menjalankan kesucian, disucikan tetapi tidak paling suci. Maka dari itulah jangan kita berlabel kesucian, akhirnya lepas dengan sastra, akhirnya menghalalkan segala cara. Seperti di episode yang ke-6 sudah Ratu Pranda sampaikan, di zaman Kali Yuga kembali Ratu Pranda ungkap ada 4 hal yang perlu diwaspadai, yaitu harta, tahta, kepentingan, dan ilmu kebatinan. Kalau seandainya rohaniawan Hindu terhanyut dengan 4 hal itu, akhirnya akan menjadi rohaniawan yang menghalalkan segala cara, akhirnya tidak menjaga kualitas keparomartan, akhirnya hanya mengenal dan menjalankan yang namanya kuantitas. Nah, inilah yang perlu diwaspadai. Dalam hal ini, Ratu Pranda kembali tegaskan agar khususnya Ratu Pranda sendiri lebih banyak menasehati diri sendiri, lebih banyak introspeksi diri, agar jangan sampai lepas dengan sastra di dalam menjalankan agama, kebenaran yang hakiki, budaya, estetika, aturan, fakem, adat, yaitu etika. Disinilah diperlukan kebijaksanaannya selaku rohaniawan Hindu untuk betul-betul fokus dalam menjalankan keparomartan secara baik, benar, dan tepat, secara ketat. Maka dari itu kita perlu hati-hati untuk mencari yang namanya guru nabe. Perlu kita hati-hati. Sang diksita ekstra hati-hati untuk mencari guru nabe. Guru nabe pun tidak boleh asal nepak. Artinya guru nabe dalam keadaan sakit tidak boleh nepak, tidak boleh menjalankan adiksa widikrama, apalagi napak mediksa atau disebut trijati. Nah, harapan Ratu Pranda, kita tidak perlu merasa malu, karena sesuai dengan tutur Krishna Arjuna, yang paling kekal dan abadi adalah perubahan, asal melakukan perubahan berdasarkan sastra. Karena sastralah dalam ajaran agama Hindu yang paling tertinggi, yaitulah betul-betul berkualitas. Nah, mudah-mudahan khususnya Ratu Pranda di zaman Kali Yuga ini betul-betul bisa menjalankan dharma agama secara baik dan benar, sesuai dengan tujuan hidup, yaitu moksartem jagat dita ya caiti dharma. Inilah tujuan kita itu. Kembali Ratu Pranda tegaskan, kalau seandainya rohaniawan itu berbuat kesalahan yang fatal, yang pertama menghukum, yaitu guru nabe. Guru nabe harus berani menghukum diksitanya kalau berbuat kesalahan yang fatal. Sudah itu baru diserahkan kepada hukum negara. Karena kita hidup di negara tidak bisa lepas dengan hukum negara. Nah, itulah
yang bisa Ratu Pranda sampaikan tentang apa itu Dwi Jati yang tempatnya di Pura Pusah, hanya di Pura Pusah sesuai dengan dasar sastranya. Yaitu tidak ada lain tempatnya kecuali di Pura Pusah, karena di Pura Pusah yang bersemayam Ida Sang Yang Triyodo Dasa Sakti. Beliaulah yang punya tugas untuk meminimais atau mematikan yang namanya Sadripu, Sabdo Timira, Sad Atatayi, Rajas Tamas. Disitulah tempatnya. Kalau sudah ini dimatikan, baru proses ke Trijati atau ke Diksa. Kembali Ratu Pranda tegaskan, jadi yang wiku atau diksita cedo anggo tidak boleh didiksa. Begitu juga sang nabe dalam keadaan sakit, apalagi sakit stroke, tidak boleh napak sang diksita. Wiku itu atau penanda itu tidak berkualitas. Baiklah para pemirsa umat Hindu Sedharma yang Pranda cintai, itu yang bisa Ratu Pranda sampaikan dalam episode ke-7 ini. Kurang lebih mohon maaf. Tutup Ratu Pranda dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om Rahajang.